Terima kasih Anda masih di Jurnal Merah Putih. Saudara Presiden Prabowo Subianto akan memutuskan kebijakan terkait penyesuaian harga BBM imbas konflik di Timur Tengah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah memastikan Presiden akan memprioritaskan kondisi masyarakat. Bahlil juga menegaskan bahwa stok BBM dalam negeri masih stabil. Untuk BBM subsidi, Bahlil memastikan Presiden akan membuat keputusan dengan mempertimbangkan situasi masyarakat. Sementara terkait BBM non-subsidi, Bahlil bilang harganya akan terus menyesuaikan harga pasar tanpa perlu diumumkan. Di dalam negeri masih stabil. Insya Allah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang saya pikir Bapak Presiden punya hati lah untuk memperhatikan rakyat kecil. Yang kita fokus itu adalah menyangkut dengan subsidi. Nah tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insya Allah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar. Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan, dia akan mengikuti. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan berdasarkan putusan pemerintah per 1 April 2026 besok tidak ada penyesuaian harga BBM baik subsidi dan non-subsidi. Untuk itu masyarakat diminta untuk tidak panik buying. Barusan tadi sudah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara mewakili pihak pemerintah bahwa pihak pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun BBM non-subsidi yang adanya isu beredar di tengah masyarakat akan ada penyesuaian di tanggal 1 April besok. Sehingga kami monitor hari ini terjadi beberapa antrian di beberapa daerah di pom-pom bensin. Sehingga kami himbau dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi, yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrian, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Sementara itu Komisi 12 DPR meminta pemerintah mulai memikirkan pasokan gas dari negara selain Timur Tengah. Konflik geopolitik di Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global termasuk Indonesia. Pemerintah diminta waspada mengingat dampak konflik bisa meluas dan mempengaruhi distribusi energi global. Anggota Komisi 12 DPR RI Edi Suparno bilang sejumlah negara seperti Nigeria, Aljazair, Brasil, Australia, hingga Amerika Serikat bisa menjadi opsi untuk menutup potensi kekurangan pasokan dari Timur Tengah. Menurutnya langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi sumber energi agar Indonesia tidak tergantung pada satu kawasan saja. Kita tahu bahwa Indonesia kebutuhan fosilnya terutama untuk minyak mentah dan gas cukup tinggi, tetapi kita hanya mengambil 20% dari kawasan Timur Tengah tersebut, sehingga kita lumayan terisolir dari gejolak yang sangat masif. Tetapi untuk menutup kekurangan 20% yang diambil yang tidak bisa keluar dari Timur Tengah, tentu kita harus mengambil dari tempat lain. Saudara, pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat mengeluarkan kebijakan WFH kepada sejumlah aparatur sipil negara pada setiap hari Rabu. Selain WFH, Pemkot Bekasi juga mengimbau ASN menggunakan sepeda di setiap hari Jumat.